sekarang bersama dengan Pak Adrianus Meliala yang merupakan kriminolog dari Universitas Indonesia. Pak Adrian, saya ingin Anda menyoroti begitu ya, bagaimana kemudian ini gerak-gerik dan juga berjalannya kasus kematian dari Dante, mengingat sekarang ini masih dalam proses penyidikan, tapi kalau Anda melihat secara keseluruhan, mungkin ada yang perlu disorotikah dalam kasus ini secara keseluruhan? Memang sekali lagi ya, dari pemberitaan terlihat bahwa pelaku punya ada semacam riwayat abuse ya. Nah, tapi abuse itu pada orang yang sepadan. Nah, apakah kemudian juga abuse itu juga ditujukan kepada orang yang lebih muda? Dalam hal ini yang orang yang akan bakal menjadi anaknya, itu belum tentu. Biasanya abuse itu juga punya riwayat ya. Kita belum tahu apakah memang riwayat abusive itulah yang kemudian menjadi semacam motif internal dari pelaku ketika melakukan satu tindakan keji kepada korban. Polisi tadi saya melihat ya bahwa ada salah satu pasal, yakni pembunuhan berencana. Pandangan dari Pak Adrian? Sepanjang kita melakukan suatu kegiatan yang bersifat khusus dan khas ya dalam rangka suatu perbuatan, itu saja sudah bisa dianggap sebagai perencanaan. Sebagai contoh misalnya begini, pasangan ini sehari sebelumnya datang ke melihat lokasi. Beberapa hari sebelumnya survei. Ya, survei. Ya. Itu inisiatif siapa? Apakah itu sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai khusus dan khas? Anda melihat ini sebagai ada korelasinya ya? Nah, itu ya iya. Jadi kalau misalnya dalam hal ini si inisiatifnya ada dari si laki-laki ya, bukankah itu dapat dianggap sebagai sesuatu yang khusus dan khas yang dapat dianggap juga secara hukum perencanaan? Contoh lagi misalnya dalam rangka menemani si korban saat berenang. Itu biasa nggak? Ya, jangan-jangan nggak biasa, jangan-jangan ibunya yang selalu menemani. Nah, informasi dari pihak kepolisian memang ini jarang terjadi antara pelaku dan juga korban ini hanya satu waktu tanpa ditemani sang ibu. Berarti itu menjadi indikasi juga ya, Pak Adrian. Oke, katakanlah 340 begitu ya, dengan perencanaan termasuk survei tadi menjadi salah satu indikatornya begitu. Kenapa dilakukan di tempat yang notabene ini adalah tempat umum, banyak orang, kemudian juga dia tentu sadar di mana titik CCTV berada di dalam kolam renang itu. Kenapa terkesan nekat begitu ya untuk kemudian ini melakukan pembunuhan di situ? Seorang pelaku itu belajar dari melakukan kejahatan tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, baru kemudian masuk ke konteks tingkat perguruan tinggi. Tapi kan kenyataannya nggak begitu. Yang bersangkutan kelihatannya tidak memiliki satu rekor yang impresif atau bahkan mungkin tidak pernah berbuat kejahatan. Tiba-tiba berbuat kejahatan yang serius. Nah, padahal sebetulnya kalau kita di luar sebagai pengamat merasa bahwa wah ini sebetulnya naif sekali bagi si pelaku tersebut. Anda melihat ada yang membantu tidak dalam kasus ini? Dalam pembunuhan setidaknya yang dilakukan YA terhadap Dante? Sekali lagi kalau kita berpikir dengan agak konspiratif ya, nah tadi apakah yang bersangkutan itu berada dalam situasi sedekat itu, selama itu bersama dengan korban, atau sebetulnya adalah bagian dari konspirasi, ada perencanaan yang lain dengan misalnya dengan ibu korban, misalnya dibuka saja jejak digital dari keduanya, kemudian kelihatan misalnya beberapa percakapan yang mungkin mengarah ke situ. Apakah ada gerak-gerik yang memang mencurigakan jika kita melihat atau kita korelasikan dengan kasus ini? Saya kira publik Indonesia memang berekspektasi. Betul, karena ada penilaian-penilaian publik seperti itu ya, Pak. Ya, karena tadi karena memang ada dalam konteks Indonesia ada beberapa suku yang memang ekspresif ya. Itu dianggap sebagai ya begitu ibu itu gitu ya, ketika kehilangan seorang yang loved one ya, yang dicintai. Nah, sementara yang bersangkutan kelihatan betul tidak menampilkan hal itu. Nah, bagi saya itu adalah hal-hal yang amat personal, subjektif dan khas dari seorang wanita pada saat dia menampilkan sebagai seorang ibu yang kehilangan. Yang bagi saya tidak saya terima adalah soal ibu korban itu mengundang penasihat hukum. Itu saya pikir itu terlalu kelas menengah ya. Kenapa? Karena kok masih kepikiran ya seorang ibu yang kehilangan anak lalu kemudian memanggil penasihat hukum. Sebagai seorang korban, maka saya kira semua orang akan maklum kalau kemudian dia salah ngomong, salah bertindak gitu ya, karena tadi dia sedang berduka. Yang kedua adalah bahwa bukankah penasihat hukum itu ujung-ujungnya duit, perlu dibayar ya. Nah, kok kepikir ya orang yang sedang berduka masih berpikir soal sesuatu yang membutuhkan konsekuensi finansial. Nah, maka pertanyaannya adalah bahwa tidak mungkin ada orang yang tidak berdosa, sepenuhnya jujur, sepenuhnya innocent, kemudian lalu memanggil penasihat hukum. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan, itu dengan bahasa kriminologinya gitu ya. Nah, apa sebetulnya yang dia hendak jaga, hendak dia perkuat dari segi hukum, sehingga lalu kemudian memerlukan
penasihat hukum. Nah, apakah lambatnya dia berespons secara adekuat terkait dengan kepolisian itu sesuatu yang dianggap sebagai salah, yang mungkin akan mengarah pada suatu tuntutan hukum, ya maka kemudian dia perkuat dengan dari segi kepenasihatan hukum begitu. Mungkin begitu ya, sehingga lalu kemudian dia merasa perlu untuk membawa penasihat hukum dalam kasusnya. Oke, baik Pak Adrian, terima kasih banyak atas pandangannya yang sudah dibagikan kepada kami. Tersangka pembunuhan Dante, Yuda Arfandi atau YA hingga saat ini masih belum mengakui perbuatannya. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian bahwa YA ini konsisten untuk menyebut bahwa apa yang ia lakukan hanya sebatas melatih pernafasan dari Dante. Sementara itu ayah dari Dante menyebutkan bahwa Dante sejatinya tidak terlalu menyukai kegiatan berenang khususnya akhir-akhir ini. Tentu hal ini masih terus didalami dan masih menjadi bagian dari penyidikan pihak kepolisian. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.